Sobat HRS, hari ini kita akan bahas dari cleaver Fujikura, yaitu perbedaannya pada CT08 dan CT50. Yang pertama kita bahas dari sisi fisiknya dulu ya, fisik dan fiturnya. Oke, yang pertama kita akan bahas dari CT08. CT08 ini merupakan cleaver masih manual, konvensional, tetapi nanti sudah dilengkapi dengan adjustment walaupun masih manual, tetapi adjustmentnya sudah sangat mudah dilakukan, terutama untuk perpindahan blade position. Saya buka dulu. Iya. Nah, kita bisa lihat di sini ini merupakan blade dan ada blade positionnya juga, yaitu dari ada nomor 1 sampai nomor 16. Oke. Adjustmentnya juga sama untuk ketinggian blade-nya, ini masih manual, kita perlu lakukan adjustment ketinggiannya pada posisi di sebelah sini. Oke. Selanjutnya untuk yang di CT50 di sini ini merupakan sudah otomatis dari cleaver Fujikura. Jadi untuk adjustmentnya itu sudah otomatis ya. Untuk adjustment dari, kita buka dulu, adjustment dari position blade dan adjustment dari ketinggian blade. Nah, ini sudah otomatis. Jadi kita bisa remote nanti via smartphone kita dengan menggunakan Bluetooth untuk pairingnya ya. Jadi seperti itu. Oke. Untuk perbedaannya kedua dari cleaver CT08 dan CT50 adalah yang pertama kita bahas dari CT08 dulu ya di sini. Nah, untuk cleaver CT08 ini merupakan cleaver manual ya, konvensional. Untuk perputaran dari blade positionnya saya buka dulu di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ada blade dan beserta blade positionnya di sini. Nah, blade position di sini tertera di sini angka dari 1 sampai 16. Nah, bagaimana kita untuk melakukan putaran dari blade position ini ya, dari 1, ke 2, ke 3 sampai ke 16. Oke, kita balik dari cleavernya. Nah, di sini ada tertera, di sini juga ada rotate dial yang berfungsi untuk melakukan putar blade. Ada tanda panah ke atas di sini, nanti kita ikutin aja arah tanda panah ke atas. Selanjutnya kita buka dulu dari levernya, kita angkat. Nah, di sini sudah tertera pada nomor 4 blade position. Saya balik, saya akan putar rotor blade-nya. Saya lihat lagi di sini. Nah, sudah berubah ke posisi nomor 5 dari blade position. Saya lakukan lagi, sekali lagi saya putar dari rotate dialnya. Nah, sudah berubah ke posisi ke-5. Bagaimana dengan CT50? Oke. CT50 untuk melakukan putar blade atau mengganti blade position ada 3 cara. Yang pertama adalah kita cara manual, semi otomatis dan otomatis. Nah, untuk cara manual untuk putar dari blade position sama seperti dari CT08 caranya. Kita balik dulu dari cleavernya. Nah, di sini ada rotate dial sama seperti di CT08. Kita cek dulu ya, di sini blade position number sekarang ada di nomor 3. Saya balik cleavernya di sini, tapi tanda panahnya di sini ke bawah ya, di sini. Nah, kita putar rotate dialnya. Nah, sudah berubah ke posisi nomor 4. Kita putar lagi, sekali lagi rotate dialnya. Iya. Nah, sudah kembali di sini berpindah ke nomor 5 ya di sini. Selanjutnya untuk di semi automatic untuk melakukan putar blade position, tapi sebelum kita lakukan semi automatic untuk putar blade position, kita balik dulu dari cleavernya. Di sini kita harus pasang dulu baterai A3 ya, ada 2 biji. Kita pasang dulu baterai A3-nya. Nah, ketika sudah dipasang, kita bisa lakukan putar blade secara semi otomatis. Di sini kita cek ada tombol rotate. Oke,
Saya angkat dulu levernya sampai bunyi klik. Sudah. Nah, di sini kita akan tekan tombol rotate-nya. Kita hold ya, tekan hold 1 detik. Nah, sudah berputar ke posisi ke-5. Saya pencet lagi sekali lagi, saya tahan, hold, nah, pindah ke posisi nomor 6. Nah, itu caranya bagaimana kita melakukan putar blade secara semi otomatis. Untuk melakukan putar blade secara otomatis, begini caranya ya. Langkah pertama adalah kita harus memastikan bahwa Bluetooth yang ada di HP kita sudah diaktifkan atau sudah dalam keadaan menyala. Lalu kita buka aplikasi Splice Plus. Dan di sini ada tombol link, kita pencet dan kita tahan yang lama tombolnya sampai lampu yang berwarna hijau berubah menjadi warna biru dan berkedip-kedip. Jika lampu sudah berubah berwarna biru dan berkedip-kedip, maka kita geser aplikasinya dan pilih Cleaver. Di sini sudah tertera ada CT50, kita klik dan akan ada notifikasi persetujuan untuk pairing Bluetooth. Kita pilih pair. Nah, saat ini Cleaver CT50 sudah terkoneksi atau sudah terpairing dengan HP kita. Kita klik. Di sini sudah terlihat bahwa ada lingkaran yaitu blade pada Cleaver CT50. Kita buka dulu penutupnya. Di sini kita lihat bahwa nomor dari blade adalah nomor 1. Dan di aplikasi juga tertera nomor 1. Sekarang kita akan mengganti angka daripada blade pada Cleaver dengan cara menggeser roda yang ada di aplikasi ini. Pisau pada Cleaver sudah tergeser menjadi angka 2. Kita coba sekali lagi. Kita geser. Pisau pada Cleaver sudah terganti menjadi angka 3 dan di aplikasi juga sudah terganti menjadi angka 3. Selain itu di sini juga ada pilihan usage count list untuk melihat seberapa banyak kita menggunakan Cleaver CT50 yang sudah terpairing ini. Di sini kita dapat melihat bahwa pisau pada blade bernomor 3. Pengaturan pada Cleaver L atau low. Di kolom low dan angka nomor 3. Saat kita gunakan, maka angka akan berubah menjadi 1. Jika kita gunakan sekali lagi, maka berubah menjadi 2. Dan jika kita gunakan sekali lagi, angka akan berubah menjadi 3, yang menandakan bahwa kita sudah 3 kali menggunakan Cleaver CT50. Selain itu di sini juga ada lock. Lock ini berfungsi untuk melihat data dari setiap penggunaan atau pemotongan pada Cleaver CT50. Di bagian bawah sini ada 2 pilihan, export dan delete. Export digunakan untuk mengirim file dari penggunaan CT50. Di sini ada pilihan save dan cancel. Di sini ada pilihan delete yang digunakan untuk menghapus data penggunaan. Ketika dipencet, maka akan ada notifikasi yang meyakinkan bahwa kita benar-benar ingin mendelete data tersebut. Kita pencet yes, maka data akan segera terhapus. Kita kembali ke usage count list. Di sebelah sini masih tertera angka 3. Di sini ada tombol reset, tinggal kita klik dan akan muncul notifikasi. Kita pencet yes, maka sudah berubah menjadi angka 0 dan sudah terreset.
Yang ketiga, perbedaan dari cleaver CT08 dan CT50 adalah adjustment ketinggian dari blade-nya. Kita angkat dulu CT08-nya di sini. Nah, untuk adjustment dari ketinggian blade-nya untuk CT08 dilakukan secara manual. Jadi, untuk kita meninggikan dari blade position-nya di sini, jadi kita bisa tinggi atau kita rendahkan di sini. Itu ada pada sebelah sini, ini ada adjuster. Jadi adjuster ini untuk melakukan atau melakukan perubahan ketinggian blade-nya. Jadi ya, bagaimana caranya? Nah, kita harus siapin dulu di sini kunci hex. Ini sudah tersedia ketika kita beli cleaver Fujikura di dalam boxnya ya. Fungsi kunci hex untuk melakukan adjustment pada cleaver. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan atau meninggikan blade? Caranya adalah pada posisi samping, kita harus longgarkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi posisi samping di sini di dalamnya ada baut, fungsinya untuk mengunci dari adjusternya. Sebelumnya kita longgarkan terlebih dahulu. Berlawanan dengan arah jam aja ya. Oke, sudah kita longgarkan. Oke, selanjutnya di sini kita lihat dari adjusternya, di sini dia ada grip ya. Nah, kita putar. Di dalam adjuster juga ada dot atau ada titik di dalamnya, kita putar per grip. Saya putar hanya satu grip saja. Nah, sudah. Saya putar hanya satu grip. Jadi cukup satu grip atau dua grip aja ya, sangat halus sekali di sini. Oke, selanjutnya kita kunci dengan lock screw-nya. Ya. Sudah. Nah, ini sudah terjadi perubahan dari ketinggian blade. Secara kasat mata memang tidak kelihatan ya perubahan ketinggiannya karena ukurannya sangat kecil sekali perbedaannya. Ya, selanjutnya untuk cleaver dari Fujikura CT50, bagaimana untuk kita meninggikan blade-nya? Apakah kita perlu gunakan dari kunci hex ini? Ini kita tidak perlu gunakan terlebih dahulu, karena untuk merubah ketinggian dari blade cleaver Fujikura CT50 di sini, kita cek di posisi depan di sini, ini adalah rotate dial untuk meninggikan blade. Di sini posisinya ada low, medium, dan high. Kita bisa lihat di sini sekarang posisinya di low, medium, dan high. Jadi kalau misalnya teman-teman mau meninggikan dari blade-nya, tinggal pindah aja dari low ke medium. Atau yang terakhir kita ke high. Sangat mudah dilakukan untuk di cleaver CT50. Nah, itu yang pertama, cara pertama untuk meninggikan blade. Yang kedua, ada konvensional sama seperti CT08 pakai kunci hex. Caranya juga sama juga di sini. Kita lihat di sini ada namanya blade adjuster. Sampingnya juga di sini ada juga lock screw. Jadi caranya sama seperti pada cleaver CT08 untuk memutar atau meninggikan blade. Sebelumnya tadi kita sudah bahas perbedaan dari cleaver CT08, cleaver CT50 Fujikura ya. Saat ini kita akan bahas persamaannya. Apa aja sih persamaannya dari cleaver dari Fujikura ini? Yang pertama adalah untuk maintenance dan cleaningnya. Nah, saya akan demokan dari CT50. Sebelumnya CT08 saya tidak akan demokan karena caranya sama persis. Oke. Kita buka dulu di sini levernya dari cleaver Fujikura CT50-nya. Oke,
di sini kita lihat pada position yang saya tunjukkan di sini, ini ada disebutnya adalah narrow pad. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 narrow pad di sini. Nah, narrow pad ini berfungsi adalah untuk menjepit fiber optik. Jika pada posisi narrow pad ini ada residu seperti ada potongan fiber atau ada bekas gel dari kabel fiber optik yang akan numpuk pada posisi narrow pad. Nah, ketika di sini ada numpuk residu, nanti kalau kita potong fiber optiknya dengan cleaver, maka hasil potongan dari fiber optiknya bisa tidak presisi atau mengalami kerusakan atau pecah pada posisi fiber optiknya ya. Makanya kita perlu cleaning. Nah, untuk cleaning di sini simple, kita hanya gunakan cotton bud, tapi kita akan gunakan juga di sini alkohol. Kita akan basahkan dulu ya cotton budnya di sini dengan alkohol 90%. Ya, saya sudah basahkan di sini. Nah, untuk pada narrow padnya nanti kita akan cleaning ya. Seperti ini, kita akan cleaning di narrow padnya. Pada posisi narrow pad yang bawah ada 2. Selanjutnya pada posisi yang atas kita akan bersihkan. Ada 3 narrow padnya, sama posisi yang di tengah. Oke. Nah, kalau misalnya sudah, saya pakai cotton bud yang ujung selanjutnya yang kering, yang dry, untuk kita dibersihkan kembali. Nah, begitu cara kita bagaimana maintenance atau cleaning dari narrow pad ya. Kenapa kita gunakan alkohol untuk kita paparkan pada cotton bud, supaya kita bisa menghilangkan residu atau bekas dari gel kabel fiber optik ya. Jadi kita bisa uraikan di sini. Selanjutnya, yang kedua adalah cara penggunaan dari cleaver CT08 dan CT50. Nah, saya buka di sini CT50, CT08. Untuk cara penggunaannya sama. Kita angkat levernya sampai bunyi klik dulu. Kita tekan. Klik di sini, blade sudah siap ya. Sama seperti di CT08. Kita angkat levernya sampai ujung, sampai klik, sudah. Kita taruh fiber optiknya misalnya di sini, dan kita tekan levernya sampai bunyi klik lagi. Nah, itu position di mana blade sudah melakukan pemotongan kabel fiber optik. Nah, jadi penggunaannya sama persis dari CT08 dan CT50. Untuk yang ketiga, persamaan dari cleaver CT08 dan CT50 adalah cara bagaimana kita ganti blade cleavernya. Nah, untuk blade cleavernya juga ini sudah ada di depan saya. Ini yang baru blade cleavernya. Ini blade cleaver bisa digunakan untuk CT08 dan CT50. Jadi ini satu tipe ya. Terus yang kedua, saya siapin juga di sini ada pinset ya. Jadi untuk memudahkan, biasanya kalau untuk blade baru agak susah dilepasnya, kita butuh pinset. Oke, selanjutnya juga di sini di dalam sudah ada blade-nya beserta nanti sudah diberikan kunci hex-nya ya. Nanti ini kita akan gunakan pakainya. Oke, kita akan demokan pergantian blade-nya dengan cleaver CT50. CT08-nya saya singkirkan ya. Dikarenakan pergantian blade-nya sama metodenya. Oke, kita gunakan CT50. Di sini yang pertama ada scrap collector, atau di sini tempat sampah atau limbah dari fiber optik. Kita lepaskan dahulu. Ya, di sini sudah. Selanjutnya di sini ada 3 baut, 1, 2, 3. Ini kita lepaskan dahulu. Ini ada namanya roller ya. Fungsi roller ini untuk memindahkan fiber optik yang sudah dipotong ke dalam scrap collector. Kita longgarkan dahulu menggunakan kunci hex.
buka sekalian bautnya ya. Ada 3 baut, 1, 2, dan 3. Posisi yang ketiga ada di tengah. Sudah. Nah, ini kita tinggal lepaskan bautnya. Sudah, di sini yang terakhir. Nah, coba angkat. Terakhir yang tengah. Sudah, coba kita angkat. Bautnya agak dalam memang untuk ketiga baut ini. Ya, kita buka dulu levernya. Sudah, kita angkat. Baru coba kita keluarkan. Nah, sudah. Jangan lupa ada baut di samping. Kita coba tuangkan. Nah, kita keluarkan dulu bautnya. Nah, sudah saya angkat. Di sini ada sensor. Kita angkat. Nah, di sini sudah kita kelihatan blade cleavernya ya. Next, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita buka dari set plate-nya. Ada baut pada posisi set plate. Kita lepaskan set plate-nya. Kita letakkan di sini per part-nya. Selanjutnya ada juga kita lepaskan di sini dari levernya ya. Ini bautnya tidak usah dilepaskan, jadi hanya kita longgarkan sampai longgar saja. Karena bautnya memang tidak bisa dilepas. Sudah, kita angkat levernya seperti ini. Nah, sekarang kita sudah kelihatan di sini dari blade cleavernya dan ada rotary blade-nya juga ya, sudah ada ya. Di sini dari 1 sampai 16. Oke, selanjutnya kita akan buka di sini rotary blade-nya. Kita longgarkan. Jika sudah, kita angkat. Nah, ini rotary blade-nya. Nah, kita baru kelihatan sekarang blade cleaver-nya ya. Ini blade cleaver-nya. Kita nanti gunakan pinset. Biasanya kalau yang baru pertama diganti agak keras bukannya. Kita gunakan pinset seperti ini. Kita sudah lepaskan di sini. Nah, kalau dilihat di sini lubangnya ada 2 ya. Satu pada posisi tengah dan pada posisi di bawahnya ya, di sampingnya. Nah, sama persis pada, saya akan lepaskan di sini. Di sini juga ada rotary blade-nya juga. Di sini ada lubang di tengahnya, ada di bawahnya. Nanti kita paskan saja untuk pemasangan blade barunya. Saya letakkan terlebih dahulu. Sekarang saya ambil blade cleaver yang baru. Ya, saya buka dari. Nah, di sini blade cleaver baru. Minta dari teman-teman hati-hati ya, terutama dari ujung dari blade cleavernya ini jangan sampai terbentur benda tumpul. Nah, di sini kita pasangkan pada cleaver, pada rotary blade-nya. Di sini kalau kita cek, kita akan pasang pada position di mana ada lubang 1 dan lubang kedua. Ada main, di sini ada lubang yang pertama sama kedua. Begitu pula pada area di sini pada rotary blade-nya. Di sini ada lubangnya kalau kelihatan. Nah, seperti ini. Ada posisi di bawahnya. Di posisi di bawahnya di sini. Oke, nah ini posisi bawahnya. Jadi kita harus pasang seperti ini. Dan ada lubang yang ketiga juga, ini lebih kecil. Nah, seperti ini. Kita pasangkan. Ya, sudah. Kita tekan. Nah. Kita cek di sini. Lubang yang di sini sudah terpasang pas, sama di tengah, sama yang paling atas. Pakainya di sini. Ya. Jika
Jika sudah, di sini kita akan pasangkan kembali. Di sini ada rotary dialnya. Kalau kita lihat di sini dia ada knob juga kecil. Nah, ini nanti kita pasangkan pada posisi yang di lubang bawah. Di sini ya, lubang bawah di sini. Oke, saya pasangkan. Nah, kita gunakan kembali kunci hex untuk mengencangkan di sini rotate dialnya. Oke, kita kencangkan. Ya, sudah. Saya pastikan tidak ada yang goyang ya di sini, sudah pas, tidak ada celah pada area di rotate dial numbernya di sini. Nah, jika sudah, tinggal kita lakukan pemasangan beberapa partnya kembali. Jadi kita pasangkan kembali ya di sini. Berarti kita turunkan di sini levernya. Nah, kita sudah turunkan levernya. Kita pasangkan di sini, kita baut kembali. Ya, sudah, kita kencangkan. Selanjutnya, step selanjutnya kita pasang yang set lednya. Set lednya kita pasang. Ya, sudah, kita tutup. Nah, posisinya sudah di sini. Tinggal kita pasang dari rollernya. Pasangkan di sini rollernya. Sudah, baut sampingnya kita pasangkan. Yang terakhir. Iya, sudah selesai. Kita pasangkan screw kolektornya. Oke. Nah, tapi kalau kita cek di sini position blade-nya masih acak ya, teman-teman ya. Di sini kita harus balikan dulu ke nomor 1 sebagai acuan dasarnya ya. Kita balik di sini. Oke, sebelumnya ini posisinya sudah ready to clip ya, atau siap memotong. Kita klik dulu. Nah, sudah bunyi di sini. Nah, kita akan putar, posisinya akan kembali ke nomor 1. Kita bisa pakai putar manual ya. Oke, kita akan putar manual di sini. Teman-teman bisa dilihat. Iya. Kembalikan ke nomor 1 sebagai acuan awal. Sudah. Posisinya kembali di nomor 1. Demikian video untuk dari perbedaan dan persamaan dari CT50 Fujikura dan CT08 dan juga persamaannya ya. Oh ya, jangan lupa teman-teman untuk share, like, dan subscribe dari video kami ya. Semoga bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih.